Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi pada sudut negatif. Jadi kita akan melihat hubungan antara suatu sudut, mari kita sebut dia sebagai sudut alfa, dengan suatu sudut yang negatif. Kita akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan trigonometri sudut berelasi pada sudut negatif itu maksudnya adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut min alfa. Jadi di sini sudut negatifnya ini kita simbolkan dengan min alfa. Kita akan melihat hubungan antara sudut alfa dengan sudut min alfa. Kemudian kita akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Kemudian di sini sudut alfanya ini tidak harus sudut lancip ya. Jadi sudut apapun, lancip boleh, siku-siku boleh, tumpul juga boleh. Kan kalau misalnya di video-video sudut berelasi sebelumnya, alfanya itu kan berupa sudut lancip. Nah, kalau ini, alfa yang dimaksud ini, sudut yang dimaksud ini sudut apapun. Perhatikan lingkaran berikut. Ini adalah lingkaran dengan pusat lingkarannya ada di titik O, di titik 0,0. Perhatikan titik P di sini. Titik P koordinatnya A, B. Titik P ini besar sudutnya adalah alfa. Perhatikan, dari titik P ini saya bisa menarik garis lurus ke arah sumbu X, seperti ini. Maka di sini saya bisa menggambar titik Q. Perhatikan ya, di sini besar sudut POQ ini adalah alfa. Selanjutnya, saya akan menggambar satu titik lagi. Kita beri nama titik P aksen, di mana titik P aksen ini besar sudutnya adalah min alfa. Oke, karena di sini sudutnya min alfa, negatif, berarti arah rotasinya searah jarum jam ya. Maka titik P aksen itu terletak di sini. Ini besar sudut min alfa, kemudian ini dia titiknya. Oke, jadi titik P aksen ini adalah titik yang besar sudutnya itu min alfa. Perhatikan, titik P aksen ini kalau saya tarik garis lurus ke arah sumbu X, nah terbentuk segitiga juga ya. Perhatikan sudut yang terbentuk P aksen OQ, ini besar sudut yang terbentuk adalah min alfa. Kalau misalnya kamu perhatikan, sebenarnya titik P aksen ini, selain besar sudutnya min alfa, kita juga bisa bilang titik P aksen ini besar sudutnya itu adalah dari sini sampai sini. Ini juga bisa dikatakan sebagai besar sudut yang terbentuk pada titik P aksen. Besar sudutnya adalah 360 derajat dikurang alfa. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat titik P aksen ini, bisa dibilang ada dua sudut yang terbentuk. Yang pertama ini sudutnya min alfa, di mana arah rotasinya ini searah jarum jam. Kemudian sudut yang satunya lagi adalah sudut 360 derajat dikurang alfa. Kalau kamu perhatikan kedua sudut ini adalah dua sudut yang saling koterminal. Masih ingat nggak sudut koterminal? Sudut koterminal itu adalah sudut standar, sudut baku ya. Karena kedua sudut ini kan mulainya dari sumbu X nih. Sudut koterminal itu adalah dua sudut standar yang mempunyai sisi akhir yang sama. Perhatikan, kedua sudut ini sisi akhirnya tuh sama. Sisi akhirnya itu ada di titik P aksen. Oke, jadi bisa dibilang titik P aksen ini besar sudutnya itu adalah min alfa dan juga 360 derajat dikurang alfa. Nah, karena ternyata titik yang terbentuk dari sudut min alfa dengan sudut 360 derajat dikurang alfa itu sama titiknya. Dari sini kamu bisa menyimpulkan bahwa nilai sin cos tangen dari sudut min alfa itu pasti sama dengan sin cos tangen dari 360 derajat dikurang alfa. Karena titik yang terbentuk itu sama.
koordinatnya pun sama. Oke? Dan kalau kamu ingat konsep trigonometri pada lingkaran satuan, koordinat titik dari suatu titik atau x, y-nya itu merupakan nilai cos dan sin dari sudut yang terbentuk. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sin min alfa itu nilainya sama dengan sin 360 derajat dikurang alfa. Kemudian untuk sin 360 derajat dikurang alfa, kita kan sudah pelajari nih di perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran keempat. Nilai dari sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan min sin alfa. Oke? Kemudian untuk cosnya, cos min alfa itu berarti sama dengan cos 360 derajat dikurang alfa. Nah, cos 360 derajat dikurang alfa itu sendiri nilainya sama dengan cos alfa. Kemudian yang terakhir, untuk tangan min alfa itu sama dengan tangan 360 derajat dikurang alfa. Nah, tangan 360 derajat dikurang alfa itu nilainya sama dengan min tangan alfa. Dari sini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jadi relasi antara sudut alfa dengan sudut min alfa itu sebagai berikut. Sin dari negatif alfa itu nilainya sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos dari negatif alfa itu nilainya sama dengan cos alfanya. Kemudian yang terakhir, tangan min alfa itu sama dengan min tangan alfanya. Sesuai dengan yang di atasnya ya. Perhatikan, sin cos tangan dari min alfa itu sama dengan min sin cos dan min tangan alfa. Oke? Jadi ini adalah relasi antara sudut alfa dengan sudut min alfa. Kemudian kalau misalnya kamu lihat dari gambar ya, ini sudah kelihatan. Perhatikan sudut alfa di sini, ini kan letaknya di kuadran pertama. Oke? Di kuadran pertama, ini nilai sinnya positif ya. Nilai sin alfanya positif. Kemudian perhatikan di sini, min alfa ini terletak di kuadran keempat. Oke? Perhatikan, berarti sin min alfa. Ini nilainya negatif. Kenapa? Karena di kuadran keempat itu yang nilainya positif hanya cos saja. Sinnya ini negatif. Dari sini udah kelihatan nih, berarti sin min alfa itu sama dengan negatif dari sin alfa. Ya kan? Negatifnya dari sin alfa. Seperti itu sebenarnya. Biar lebih jelas, langsung saja kita coba ke contoh soalnya. Oke, berikut ini adalah contoh soalnya. Sin min 45 derajat. Oke, kita akan mencari sin min 45 derajat. Perhatikan di sini, sin min alfa itu sama dengan negatif sin alfanya. Berarti sin min 45 derajat itu nilainya sama dengan negatif dari sin 45 derajat. Sama dengan negatif dari sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Maka sin min 45 derajat itu nilainya sama dengan min setengah akar 2. Oke. Paham ya? Ini contoh soal yang pertama. Kemudian kalau misalnya kamu perhatikan ya, min 45 derajat ini kan terletak di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat, nilai sinnya itu negatif. Perhatikan di sini, nilai sinnya negatif kan? Oke, berarti sesuai ya. Benar jawaban kita. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Cos min 240 derajat. Oke, perhatikan di sini. Cos dari min 240 derajat, itu nilainya sama dengan cos 240 derajat. Perhatikan di sini. Cos min alfa itu nilainya sama dengan cos alfanya. Berarti di sini cos dari min 240 derajat itu nilainya sama dengan cos dari 240 derajat. Nah,
Perhatikan di sini, 240 derajat ini bisa kita cari dengan cara relasi antara sudut alfa dengan sudut yang terletak di kuadran ketiga. Oke, perhatikan ya, 240 derajat kan terletak di kuadran ketiga. Berarti 240 derajat ini bisa kita tulis sebagai cos dari 180 derajat ditambah 60 derajat. Kemudian berdasarkan relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat ditambah alfa, nilai cos-nya itu, cos dari 180 derajat ditambah alfa, nilainya itu sama dengan min cos alfanya. Nah, ini adalah relasi yang kita peroleh berdasarkan sudut alfa dan sudut 180 derajat ditambah alfa. Berarti cos 180 derajat ditambah 60 derajat ini nilainya itu sama dengan min cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu nilainya sama dengan setengah. Berarti di sini nilainya sama dengan min setengah. Oke, kita sudah dapat nilai dari cos min 240 derajat. Ternyata nilainya itu sama dengan min setengah. Oke, ternyata nilai cos dari min 240 derajat itu nilainya negatif ya. Perhatikan deh, sudut min 240 derajat itu terletak di kuadran berapa? Coba kita lihat ya. Kita gambar sudutnya. Ini lingkarannya. Min 240 derajat. Berarti arah rotasinya searah jarum jam. Kita startnya dari sini. Kemudian kita putar searah jarum jam. Dari sini sampai sini, ini baru min 180. Kemudian dia harus ditambah 60 lagi nih. Berarti sampai sini kira-kira. Ini besar sudutnya min 240 derajat. Perhatikan ternyata sudut min 240 derajat itu terletak di kuadran kedua. Oke, dia terletak di kuadran kedua ya. Nah, nilai cos di kuadran kedua itu nilainya negatif. Jadi sesuai ya, nilainya negatif. Kalau misalnya 240 derajat gimana? Kalau sudut 240 derajat itu letaknya di kuadran ketiga. Startnya dari sini sampai sini. Ini kira-kira titiknya ada di sini. Ini sudut 240 derajat. Dia terletak di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu cosnya juga negatif. Jadi nilainya sama ya. Cos min 240 derajat itu nilainya sama dengan cos 240 derajat. Oke, kalau begitu, sampai di sini materi kita. Kita sudah membahas contoh soalnya. Semoga kalian paham ya dengan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.